So it's not good juga dong ya. Ya, itu Mas demokrasi. Not good. Nggak, ini emang filosofi ya. Filosofi itu masalahnya apakah sistem negara yang paling baik. Ya, kata orang, the worst system adalah dictatorship. The second worst adalah demokrasi. Demokrasi. The second worst, ya kan. And then? The ideal adalah yang disebut dengan philosopher king. Ya, ada seorang raja, jadi punya kekuasaan tapi dia mengelola secara ini. Tapi itu tidak ada, itu dunia kita Plato. Demokrasi walaupun ada kelemahan selama noise itu paling sedikit tidak akan ada mekanisme check and balance. Dictatorship bagus, tetapi kalau menyimpang dia nggak ada yang korek. Misalnya kita mau ke sini, ini jalannya ke sana. Dia menyimpang begini, nggak ada yang korek sampai ke sana. Tergantung pemimpinnya artinya ya. Ya. Kalau ada pemimpin yang ada philosopher king itu, dia punya kekuasaan yang efektif, dia seorang philosopher yang berpikir untuk kebaikan bangsa, ya kan? Itu yang paling bagus. That's in the Disney movie, Pak. In Disney movie, ya. Itu dunia kita Plato orang mengatakan. Jadi oleh sebab itu demokrasi, misalnya menyimpang ini dikoreksi lagi nanti, menyimpang kembali dikoreksi lagi. Memang ini take time, noisy, tetapi sustainable. Di Amerika demokrasi, sistem demokrasi sudah bertahan hampir berapa ratus tahun sejak Amerika independen. Noise-nya sama seperti itu. Oh, tapi mereka lebih gila. Mereka bahkan freedom of speech-nya ngatain orang aja juga nggak apa-apa. Ya. Di sini kan kita di sini tuh saya sempat bicara dengan Pak Mahfud, katanya kalau ngatain menghina presiden itu tidak bisa ditangkap. Tapi kan ada juga orang-orang yang ditangkap juga kan. Karena begini, pertama ada bangsa yang bagaimana kita harapkan. Bangsa Timur kan menghargai respect to the elders. Ada pakem-pakem yang harusnya. Yeah. Ya. Di Amerika tidak ada yang pakem seperti itu. Do you think we gonna go there? Harusnya kita pergi ke dalam demokrasi makin mature nanti, ya kan, semakin mature, orang semakin mature, kemudian akhirnya orang akan bisa mengekspresikan substance, bukan noise. Kalau mengomongkan sesuatu, melakukan koreksi, dia koreksi dengan cara yang baik, gitu loh. Sekarang ini yang menyakitkan kan itu tadi yang Anda cerita semua sumpah serapah, ya, sumpah serapah yang keluar di media sosial. Dan sekarang itu kita sangat khawatir, berarti ada something wrong cara kita mendidik anak-anak muda, generasi muda kita. Dulu waktu saya kecil, misalnya saya di Aceh, ada istilah-istilah bahasa Aceh itu yang kalau kita ucapkan itu nggak bisa keluar dari mulut gitu kan? Iya. Hari ini di media sosial, ya, maki orang menggunakan itu. Juga di Indonesia lihat, ya, di dalam tradisi orang Jawa, misalnya ada istilah ngono yang ngono, neng ojo ngono. Ya, saya boleh benci kepada Anda, tapi tidak. Tapi nggak begitu juga. Nggak begitu juga, nggak boleh ekspresi maki-maki. Nah, itu yang mengurangnya value, penghormatan kepada hal-hal yang sakral, hal-hal yang harusnya kita hormati. Jadi sudah makin lama Indonesia semakin hilang ya Indonesianya. Ini Indonesia kehilangan Indonesia. Bisa jadi kita sebutkan itu, tapi we can fix it, ya kan? Education. I don't think we can fix that. We can. I believe that. You believe we can fix that? Ya, kami bikin yayasan. Nanti kita ngobrol deh. Nah, panggil istri saya kalau bicara masalah karakter, itu istri saya ahlinya. Anda panggil dia sini cerita nanti bagaimana pengalaman. You can fix some of them. Yep. Tapi but gini, you don't fix all of them. Ada teori yang disebut dengan morphic field. Morphic field adalah kalau Anda pergi ke Singapura langsung berubah perangai Anda ya. Yeah. Kenapa? Karena orang mayoritas di Singapura sudah tercipta sebuah morphic field yang seperti itu. No, because they strict with the law and the law really doing it. That's right. That's why I mean morphic field. Nanti ya, itu ada cerita di Jepang ada pulau kosong. Karena pulau kosong itu ada monyet. Monyet itu berkembang cepat sehingga kurang makanan. Disuplailah makanan, ya, tambahan kentang atau apa begitu. Kemudian satu kali seekor monyet, entah sengaja entah enggak, dia kena air asin, dia makan. Begitu dia makan, terasa enak. Semua monyet berikutnya, suplai berikutnya melakukan hal yang sama. Yang menarik, di pulau yang berbeda. Ada di pulau yang I understand, di pulau yang berbeda, yang bahkan tidak pernah bertemu dengan monyet itu bisa tiba-tiba melakukan hal yang sama. Betul. What is that? Karena morphic field tadi sudah ditangkap oleh frekuensi.
Jadi kalau kejahatan, berita Tunggu, yang tunggu, macam-macam. tunggu. Sorry, saya mau keluar kata-kata kasar. That's some mystical shit. Karena I know that. Jadi ini ya, kalau buat Anda yang nggak ngerti ya. Ini misalnya ada monyet nih. Ini beneran monyet. Dia diajarin sama orang nih. Diajarin dia sama orang untuk misalnya nangkep ikan pakai bambu gitu ya. Diajarin sama orang di sini. Nah, ini ada monyet di pulau lain yang nggak pernah diajarin. Tiba-tiba bisa melakukan hal yang sama. Itu. Ya, tapi masalahnya yang penting monyet ini jangan satu, harus kita ciptakan sebuah population, tercipta sebuah Tapi gimana dia bisa nyampein ke sini gitu loh? Frekuensi kita. You believe that? Iya. Kenapa kita berkomunikasi ini? Saya bisa berkomunikasi anak saya di mana gitu? Karena kita terhubung dengan frekuensi. So you believe that our brain have that frekuensi, Pak, untuk nyampein hal itu semua? Anda percaya hal itu? Kenapa itu yang menjelaskan agama-agama besar berkembang sangat cepat? Islam misalnya, dimulai dengan satu orang. Dalam tempo 20 tahun, sebuah community di Jazirah Arab diubah. Dalam tempo kurang dari 100 tahun, seluruh kawasan region itu menjadi dari bangsa yang begitu barbar menjadi bangsa yang civilized. Buddhis dimulai oleh Siddhartha Gautama. Dalam tempo begitu cepat. Harus kita ciptakan dulu sebuah komunitas, orang-orang yang subscribe to the same idea. Kalau sudah tercapai end population, yang berikutnya akan dia ikutin, akan langsung perangai orang itu. Jadi kalau misalnya yang Anda bicara di media sosial yang kasar itu, semakin banyak, semakin ikut. Tapi lalu nanti kita bisa ciptakan generasi yang baik, generasi yang bagus, yang akhlak yang mulia, yang karakter yang baik, yang menyiarkan nilai-nilai yang baik. Kemudian orang akan malu kalau keluarkan angka-angka di media, suara-suara kata-kata kasar di media sosial. Itu yang terjadi kalau Anda pergi ke Singapura, langsung jadi berubah kayak orang Singapura. Begitu kembali kemari, berubah lagi. Buang sampah lagi sembarangan. Iya, benar. Itu that's because of morphic field. So this apa namanya tadi Bapak bilang? Morphic field. Morphic? Field. Okay. So you believe that as human being atau makhluk ciptaan Tuhan dan sebagainya itu bisa berkomunikasi melewati frekuensi. Yep. Tanpa bicara ya? Yep. Melewati frekuensi. Yep. Okay. Is that being proven? Proven. Nanti, tapi itu terlalu teknis ya. Kita bicarakan DNA, bagaimana misalnya seorang DNA yang ditreat yang berbeda, ya, you know that, right? Bahkan saya percaya kita bisa bicara sama pohon, bicara. Oh ya, itu juga. Ya, orang Bali itu melakukan itu. Iya. Kan ada percobaan yang air dikasih musik rock, dikasih musik rohani, dikasih musik klasik, terus beda dia punya kristal airnya beda. So even water can listen to it gitu loh. Saya dapat wisdom itu dari orang Bali. Orang Bali kalau menjelang hari raya Galungan, datang ke sebuah pohon, bilang kai berbuahlah yang banyak. Kami membuat pesta Galungan. Dia ketok-ketok semua pohon, ngomong. Itu kalau pesta Galungan di Bali, all kind of fruit you can find it. Saya coba. Di depan rumah ada pohon mangga, ada pohon ini. Saya ngomong sambil bersihkan, sambil pupuk. Saya ngomong, jambu-jambu berbuah yang banyak bermanfaat untuk manusia. Buahnya banyak sekali. Ibu saya waktu saya kecil, saya suka ibu saya di sawah. Ibu saya nyanyi sepanjang sawah untuk menghibur padi. Padi kami selalu jadi. Saya kemudian menemukan teman di sini melihara udang. Dia setiap hari pergi ya pagi nyanyi uru-uru kata orang Jawa ya. Uru-uru menghibur udang. Hasilnya top. Oh, this is amazing. Tia, coba cari ini deh, music for plants, orchestra for plants. Jadi ada satu, ini kayaknya Anji juga lagi mau buat nih. Jadi ada satu orkestra besar, Pak. You need to see this. Saya nggak tahu nih kalau nanti muncul di YouTube-nya bisa ditayangin apa nggak. Ada satu orkestra besar yang ditujukan untuk tanaman. I don't think you seen this, Pak, tapi ini menarik banget. So, karena mereka percaya bahwa tanaman dapat. Oke, dapat. Coba kita kasih lihat Bapak. This is amazing. This is so amazing. Yeah. Kalau Anda I don't know we can tayangin apa enggak nanti, tapi just check this out. Kalau misalnya Anda nggak bisa, Anda cari aja, cek sendiri orkestra for judulnya apa? Barcelona Opera reopens with performance for more than 2,000 potted plants. Okay, can we play that?
Jadi Bapak juga akhirnya ngomong sama tanaman, Pak? Ya, karena kita punya komunikasi, bisa berkomunikasi. Ya kan? Kan hakikatnya apa ya? Anda belajar misalnya apa? Hakikat kita kan ini ada semua adalah molekul-molekul dan yang apa namanya. Nah, jadi bisa pengaruh otak ini luar biasa, bisa mempengaruhi berkomunikasi. Ya, itu yang disebut dengan frekuensi. Mungkin saya cari di sini bentar, Pak. Oke. Apa namanya? Morphic field. Dapat nggak? Kalau nggak nih gue dapat. Itu something went wrong ya? Ya. I got the idea. Saya nonton Intinya aja mereka bermain tapi bermainnya untuk pohon. Tuh Pak, tuh pohon semua, Pak. Ya. Tuh. Dan pohon itu akan mendapatkan bereaksi dengan positif sekali. Tahu nggak tradisi di Karibia, di Pasifik Selatan. Orang kalau mau bunuh pohon, datang maki-maki pohon itu. Dia tanam pohon itu nggak perlu potong, mati sendiri. Jadi kalau kita abuse anak kita, ya itu penting sekali bagi pendidikan. Kalau kita abuse anak kita bunuh soulnya. Pohon aja bisa dibunuh dengan dimaki-maki. Itu tradisi di Pasifik Selatan. Ya, I believe that. Wow. Oleh sebab itu the power of love is luar biasa. Oleh sebab itu saya yakin negeri ini bisa kita ubah, generasi muda kita bisa ubah, ciptakan end population, ya, yang cukup populasi yang subscribe kepada ide-ide bicara yang baik, terus kemudian media sosial lama-lama akan berubah. Sehingga kalau ada orang yang outlier tidak akan berani tampil seperti itu. Tapi sekarang sebaliknya morphic field yang dominan yang kita bicarain tadi. Iya, betul. Jadi akhirnya bad vibes. Ya. Bad vibes. Karena orang baca komen orang jelek aja akhirnya kita kepikiran terus kasih kita bad vibes. Ya, Dan ketika kita bad vibes ya itu mungkin akhirnya terus kita juga mau melakukan hal yang sama juga. Ya. Dan sebenarnya yang bahaya ini bukan kita, Pak, generasi baby Z ini yang ke depan-depan ini gitu. Ini yang bahaya. Ya, oleh sebab itu dalam konteks undang-undang ITE, kenapa kita harus perangin fitnah, hoax? Ya walaupun sulit sekali hoax sekarang dengan post-truth. Post-truth sekarang kita nggak tahu benar yang benar nggak benar lagi. Iya, makanya. Kalau ada sesuatu viral dianggap kebenaran. Tidak penting kebenaran lagi. Itu digunakan dalam kampanye yang disebut dengan Russian apa? Yeah, I mean, the lies if you tell it big and all the time is become the truth kan. Oleh sebab itu yang harus kita ini. Kenapa? It become food for the soul or poison for the soul. Semakin banyak yang negatif kita sebarkan di ruang publik akan meracuni dosa kita kepada sekian banyak generasi muda. Oleh sebab itu apa yang kita sampaikan ini tidak ada yang lepas. Maka dalam agama mengatakan tidak, pikiran pun itu ada bentuknya. Yang nggak punya bentuk cuma Tuhan. Oleh sebab itu niat baik dan niat jahat itu akan ada bentuknya. Maka sering-seringlah bicara yang baik, sering-seringlah berniat yang baik. Niat jahat itu punya formnya. Secara sufi mengatakan bahkan niat jahat pun tidak boleh. Maka saya senang sekali. I think you're more to philosopher than to religions now. Or both ya. Or both ya. Saya ke Amerika ikut sufi. Ya. Sufi tasawuf. Sufi kalau di Jawa Barat itu suka pijit. Ya.